105841110224. Dan ini penanya dari kelompok lain. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faizan R dengan NIM 10584-16624. Nah, selamat datang di sesi live podcast. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia tata kelola TI, yaitu skala maturity COVID serta studi kasus penerapan IT audit di dunia nyata. Skala maturity dalam framework COVID. Mungkin bisa saja langsung dari penanya, apakah yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya tentang, bisa dijelaskan dulu apa itu sebenarnya skala maturity dalam framework COVID? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, skala maturity dalam COVID adalah tingkat kematangan proses TI dalam suatu organisasi. COVID menggunakan skala 0 sampai 5 untuk menilai sejauh mana proses-proses TI dijalankan secara konsisten, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan strategi bisnis. Berikut skala maturity-nya. Kalau dari skala maturity-nya itu ada 6 tahap atau 6 level. Di level pertama atau non experience tidak ada proses sama sekali. Nah, di level 1 atau yang kedua, infinite atau ad hoc, proses dilakukan secara tidak terstruktur atau tidak konsisten. Nah, di level yang ketiga atau repeatable, sudah ada pola berulang tapi masih mengandalkan individu, bukan proses formal. Nah, di level keempat atau definite, proses terdokumentasi dan distandarkan. Level ke-6 ini kelima sorry. Managed and measurable, proses dominator dan diukur untuk perbaikan terus menerus. Sedangkan di level terakhir atau optimized, proses sudah terbaik terus ditingkatkan dengan inovasi dan teknologi. Mungkin bisa dilanjut. Nah, kalau begitu bagaimana cara suatu organisasi menilai mana mereka berada? Di level manakah mereka berada? Nah, baik. Untuk menilainya, biasanya dilakukan melalui self-assessment atau audit formal dengan menilai aspek-aspek seperti sejauh mana proses terdokumentasi, apakah ada pengukuran performa, siapa yang bertanggung jawab atas proses tersebut, apakah ada kontrol dan review berkala. COVID menyediakan pedoman dan kriteria spesifik untuk menilai tiap levelnya. Oke, jadi kalau begitu, jika semua perusahaan ingin sampai level 5, kenapa masih banyak perusahaan yang berhenti di level 2 atau level 3? Oke, kalau karena naik level butuhnya biaya, sumber daya, dan komitmen manajemen, banyak organisasi hanya meningkatkan level untuk proses yang paling kritis buat bisnis mereka. Misalnya, untuk sektor keuangan atau kesehatan yang dibutuhkan komplement level maturity level harus tinggi, tapi untuk proses non kritis level 2 atau 3 dianggap sudah cukup untuk proses tersebut. Nah, dan untuk selanjutnya saya ingin bertanya, sekarang kita masuk ke studi kasus ya. Bisa dikasih contoh nyatanya bagaimana IT audit dilakukan dalam organisasi dan kaitannya dengan COVID? Tentu, kita ambil contoh dari bank yang kita samarkan saya namanya ya, mungkin bank XYZ. Ya. Studi kasusnya itu singkat kayak gini. Latar belakangnya ini bank XYZ ini mengalami insiden kebocoran data nasabah toh. Manajemen akhirnya memutuskan untuk melakukan IT audit menyeluruh. Prosesnya itu auditor menggunakan COVID-5 sebagai acuan, fokus pada domain ISS05 atau Managed Security Service dan MIA, Monitor, Evaluate, dan ASIS. Dilakukan penilaian maturity untuk proses-proses keamanan TI. Temuannya, keamanan jaringan masih berada di level 2, hanya ada kebijakan umum, tapi tidak terdokumentasi secara baik.
log akses tidak dimonitor secara berkala, belum ada framework pengelolaan insiden. Tindakan yang harus diambil itu dibuat dokumentasi standar operasional (SOP), menerapkan sistem SIEM atau Security Informasi and Event Management, meningkatkan proses ke level 3 dalam 6 bulan. Hasilnya, serangan cyber menurun, audit berikutnya dinyatakan comply. Nah, menarik. Jadi COVID bukan cuma teori, ya, tapi benar-benar dipakai buat improve tata kelola IT di dunia nyata. Ya, benar banget. COVID itu seperti blueprint bagaimana IT harus dikelola dan diukur agar aligran dengan tujuan bisnis. Terutama dalam audit, COVID bantu audit menilai apakah proses sudah efisien, aman, dan sesuai standar. Nah, oke, itu sangat informatif. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Sama-sama. Terima kasih juga sudah menjadi bagian dari podcast ini. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan COVID-5 atau IT audit, bisa banget ekspor domain-domain di COVID-5 atau COVID 2019.